Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nugra dengan NIM 11 2023 15130 dari kelompok A1143 UG2. Di sini izinkan saya menjelaskan tentang proposal yang telah kami buat, yaitu tentang pencegahan dini penyakit Alzheimer menggunakan aplikasi pendeteksi Alzheimer berbasis algoritma random forest. Terdapat juga anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Raka Kianura sebagai ketua kelompok, dan kemudian Faris Nugra atau saya sendiri sebagai anggota, kemudian Odi Hussein Mustafa sebagai anggota. Ideation process. Yang pertama introduction, yang kedua ringkasan proposal, yang ketiga pendahuluan, dan yang terakhir metode. Ringkasan. Alzheimer adalah penyakit neurodegeneratif yang terus meningkat jumlah penderitanya setiap tahun, terutama di kalangan populasi lansia. Penyakit ini menyebabkan penurunan fungsi kognitif yang serius dan berdampak besar pada kualitas hidup penderita serta keluarganya. Diagnosis dini Alzheimer sangat penting karena dapat memberikan peluang bagi penanganan yang lebih baik dan memperlambat progresi penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi penyakit Alzheimer menggunakan algoritma random forest untuk menghasilkan akurasi model yang tinggi dan efisien. Model prediksi yang dikembangkan dapat membantu masyarakat dalam mendeteksi adanya potensi penyakit Alzheimer sehingga dapat dilakukan penanganan lanjut untuk memperlambat progresi penyakit. Keluaran wajib dari penelitian ini berupa aplikasi berbasis machine learning dan sebuah laporan atau proposal. Latar belakang. Alzheimer adalah sebuah kondisi di mana neurologis progresif manusia yang menyebabkan hilangnya ingatan jangka pendek, paranoia, dan delusi yang disalahartikan sebagai efek stres atau penuaan. Jumlah kasus baru Alzheimer pada periode 2019 sampai 2023 untuk kasus rawat jalan 83.500 orang dan kasus rawat inap 2.400 kasus. Kurangnya diagnosis penyakit Alzheimer ini merupakan hal yang berpengaruh signifikan dalam peningkatan jumlah pasien pengidap penyakit Alzheimer, terutama pada layanan kesehatan primer. Algoritma random forest merupakan algoritma yang efisien dibandingkan dengan night Bayes dan decision tree. Namun, memiliki kelemahannya itu membutuhkan memori yang banyak karena membuat banyak pohon. Penelitian ini menerapkan algoritma random forest untuk mengurangi risiko overfitting, sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil prediksi dan memberikan solusi yang lebih baik dalam deteksi penyakit Alzheimer ini. Rumusan masalah. 1. Mengapa kita mengambil prediksi penyakit Alzheimer meskipun penyakit ini sering terjadi di kalangan lansia? Yang kedua, salah satu alasan potensial tingginya angka kegagalan adalah terlambatnya pemberian pengobatan kepada pasien demensia sudah menunjukkan gejala. Yang ketiga, edukasi tentang Alzheimer pada tahap awal masih kurang di kalangan masyarakat, sehingga banyak yang tidak menyadari pentingnya pendeteksian dini. Yang terakhir, kurangnya pemantauan jangka panjang untuk gejala-gejala kognitif yang berkembang secara perlahan membuat tanda-tanda awal Alzheimer sering terabaikan. Pendekatan pemecahan masalah. Alzheimer adalah penyakit progresif yang belum ada obatnya, tetapi terbukti dapat terlambat perkembangan gejalanya. Jika deteksi resiko Alzheimer dapat dilakukan sejak muda atau dini, pencegahan dapat diterapkan untuk mengurangi kemungkinan atau memperlambat progresi penyakit. Dataset penyakit Alzheimer menyediakan data yang dapat membantu mengidentifikasi pola awal dari risiko Alzheimer. Dengan ini, kita dapat mengembangkan model prediksi yang mengidentifikasi kemungkinan timbulnya gejala Alzheimer di kemudian hari, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan sejak dini. Dengan cara ini, pencegahan awal bisa dilakukan baik melalui perubahan gaya hidup atau pengawasan medis untuk memperlambat penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Metode. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi penyakit Alzheimer untuk membantu individu atau organisasi dalam penanganan dan pencegahan penyakit Alzheimer. Tahapan yang kami lalui yaitu studi pustaka, pemilihan dataset, pengolahan dataset, pengembangan model, evaluasi model, dan distribusi model. Model dilatih menggunakan algoritma random forest. Hasil penelitian diharapkan berupa model berkinerja tinggi dan aplikasi prediksi penyakit Alzheimer yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang pertama, studi pustaka dilakukan dengan menggunakan analisis jurnal-jurnal yang terkait.
Pertama-tama melakukan banding dengan algoritma dan mendapatkan algoritma random forest yang paling sesuai dengan penelitian kami. Lalu kami melakukan banding terhadap jurnal-jurnal yang ada, dan banding terhadap fitur-fitur dataset yang mempunyai kemiripan dengan penelitian kami. Yang kedua, pemilihan dataset. Data yang tersedia meliputi rincian ciri, gejala, fisik, gaya hidup, fungsional tubuh, gejala dan diagnosis penyakit Alzheimer. Yang ketiga, pengolahan data. Pada tahap ini kami memilah dan memilih lagi apa saja fitur yang dapat mempresentasikan gejala awal dari Alzheimer. Dalam hal ini kami menggunakan fitur usia, durasi tidur, konsumsi alkohol, merokok, BMI, histori keluarga, aktivitas fisik, level edukasi, gender, kualitas makanan. Selain itu, diterapkan metode pembagian dataset menjadi data test 25% dan data train 75%. Yang keempat, pelatihan model. Pelatihan model dilakukan dengan menggunakan metode ensemble learning berbasis algoritma random forest yang bertujuan untuk mengurangi risiko overfitting sekaligus menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Algoritma random forest bekerja dengan menggabungkan hasil dari beberapa decision tree. Yang kelima, evaluasi model. Pada tahapan ini dilakukan evaluasi model untuk mengecek kinerja model yang telah dibangun untuk menggunakan confusion matrix. Confusion matrix memberikan gambaran rinci mengenai jumlah prediksi benar dan salah untuk masing-masing kategori. Dan yang terakhir, distribusi model. Pada tahapan ini, model yang telah dievaluasi akan diaplikasikan ke dalam aplikasi berbasis web untuk memungkinkan interaksi langsung dengan pengguna. Dalam hal ini, pengguna dapat memasukkan data-data yang relevan untuk memprediksi penyakit Alzheimer. Cara kerja random forest. Yang pertama, melakukan proses bootstrapping dataset, yaitu membuat dataset baru dengan mengambil subset dari original data. Yang kedua, pada masing-masing bootstrap dataset yang dilakukan percobaan prediksi menggunakan algoritma decision tree, tapi tidak semua fitur akan digunakan dalam tree. Setiap decision tree akan menggunakan fitur yang berbeda. Dan yang terakhir, melakukan proses aggregating, yaitu berdasarkan hasil prediksi dari masing-masing tree akan diambil prediksi mayoritas sebagai hasil dari random forest. Baik, sekian dan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.